Kisah ini bermula di Agiles, Filipina pada tahun 2015. Ada dua orang pria yang berada dalam sebuah mobil telah mendapat perintah untuk melakukan aksi pembunuhan dari seseorang yang sempat menghubungi mereka lewat telepon. Aksi itu meski dilakukan di kawasan ruko yang ramai dan sibuk, tapi ternyata berhasil dilakukan. Dan kedua pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Sementara itu, agak jauh dari lokasi pembunuhan, Cha Moo-sik diantar oleh Yang Jung-pal, tangan kanannya, ke sebuah hotel kasino bernama Bolton. Cha memiliki janji temu dengan seseorang yang ternyata menjebaknya. Seseorang yang nama kontaknya dinamai Joe dan tampaknya bekerja untuk NBI sempat memberi dia pesan peringatan bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh NBI dan segera menyuruhnya keluar. Namun sayang sekali, pasukan NBI segera mengepungnya dan menangkap Cha dengan tuduhan pembunuhan yang terjadi kepada Min Sok-jun, orang yang sebelumnya dibunuh di ruko oleh dua orang Filipina. Cha Moo-sik, what? For the murder of Sok, this is fucking mistake. You're the mistake. Cha ditangkap dan dibawa ke kantor imigrasi. Kasus ini sudah menjadi sorotan media sehingga begitu mereka tiba, wartawan langsung menghubunginya. Konferensi pers atas penangkapan Cha segera digelar. Beberapa reporter bertanya alasan Cha membunuh Min, serta beberapa pertanyaan tambahan terkait pembunuhan antar geng. Cha yang merasa tidak pernah melakukannya memilih untuk terlihat tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cha tahu ini adalah resiko dari pekerjaannya dan bisnisnya, sesuatu yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Cha bukanlah seseorang yang hidup dengan nyaman dan penuh kekayaan. Ketika dia kecil, dia sangat menderita. Di tahun 1972, karena keluarganya sangat miskin, ibunya meninggalkan dia di panti asuhan dan sempat berjanji akan menjemputnya dalam sebulan. Tapi Cha tidak pernah diambil lagi. Selama di panti asuhan, Cha punya satu teman baik yang sangat dekat dan memang selalu bersamanya. Dia bernama Park Jong Hyun. Mereka berdua pernah bekerja sama mencari uang hanya demi bisa mencoba ayam goreng yang harganya cukup mahal. Tapi karena mereka bertaruh demi bisa melipat gandakan uangnya, Cha dan Jong Hyun justru kehilangan semua uang yang mereka kumpulkan. Tidak hanya itu, kesialan dari mereka, Cha dan Jong Hyun pun melewatkan makan malam di panti hingga akhirnya mereka kelaparan. Keduanya berusaha mencari makanan di dapur panti, tapi tidak ada apapun di sana. Jadi mereka keluar dan menemukan sesuatu yang mereka kira adalah rumput laut. Padahal itu adalah makanan babi yang membuat mereka gatal-gatal di sekujur badan. Suster Wang yang menemukan mereka segera membawa keduanya ke kamar khusus dan mengobatinya. Dikarenakan kondisi mereka menular, jadi Cha dan Jong Hyun dilarang menemui anak-anak lain sampai sembuh. Keesokan harinya, Cha ternyata benar-benar dijemput oleh ibunya dan dibawa pergi dari panti asuhan. Cha harus berpisah dengan Jong Hyun semenjak itu. 3 tahun berlalu, tepatnya di tahun 1975. Cha kini hidup bersama dengan ibunya. Kehidupan mereka memang masih sulit. Ibu Cha harus bekerja keras sebagai pembantu untuk keluarga yang cukup kaya di desa tersebut, tapi hanya dibayar dengan sisa makanan dari perjamuan karena belum ada sistem gaji pada masa tersebut. Sementara itu, Cha yang memang tidak bisa diam orangnya memutuskan untuk mencari uang sendiri dengan menangkap kecebong yang dihargai 1 won oleh wanita tua untuk makan ternaknya. Meskipun masa kecilnya sulit, tapi Cha masih bersenang-senang dengan kehidupan bersama ibunya. Setidaknya sampai ayahnya yang dipanggil Jangun pulang ke rumah mereka. Ayah Cha adalah seseorang gangster yang cukup terkenal di kota itu dan sering keluar masuk penjara. Setiap kali ayahnya pulang, ayahnya pasti membuat masalah. Bahkan seringkali ayah Cha menuduh ibu Cha berselingkuh dengan pria lain. Suatu hari karena guru Cha meminta orang tuanya datang untuk membicarakan masalah perkembangan akademisnya, ayah Cha sendiri yang datang. Dia diberitahu bahwa meski sudah berada di kelas 4, Cha ternyata masih belum bisa membaca dan menulis. Cha harus mengejar ketertinggalannya dengan belajar di rumah. Meskipun ayah Cha tampak bermasalah, tapi dia ingin anaknya terdidik dengan baik. Jadi sepulang dari sekolah, dia membelikan Cha sebuah buku yang cukup tebal dan mengajarinya membaca dengan buku tersebut. Selama berhari-hari berikutnya, Cha terus belajar membaca di bawah pengawasan ayahnya yang juga mulai suka membuka bisnis judi di rumah mereka. Jadi, Cha belajar di tengah ruangan yang juga dipakai teman-teman ayahnya untuk berjudi. Terkadang sesi belajarnya harus tertunda jika ayahnya menyuruh Cha membeli sesuatu seperti minuman di toko ataupun yang lainnya.
Namun ternyata Cha sangat suka belajar dan mempelajari sesuatu dari ayahnya. Sayang sekali ayahnya tidak lama berada di luar. Setelah memukuli orang berbuat curang di bisnis judinya, ayah Cha kembali masuk penjara lagi dan bisnisnya pun terhenti. Setelah kejadian itu, Cha dan ibunya pergi ke kota Daejeon. Tahun itu sudah memasuki 1976. Mereka pindah karena ayah Cha dipindahkan ke penjara kota tersebut. Beruntung selama di sana, mereka diperbolehkan tinggal bersama seorang nenek pemilik toko di mana ibu Cha bekerja. Cha pun juga terpaksa putus sekolah. Dia akan berkeliaran di kota dari pagi sampai sore selama ibunya sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari, Cha bertemu lagi dengan sahabatnya Jong Yun yang tampaknya sangat kurus. Jong Yun bilang dia kabur dari panti asuhan dan kini berjualan koran untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Cha jadi ikut berjualan koran juga bersama Jong Yun. Tak disangka bahkan di hari pertamanya, Cha berhasil menjual 100 koran yang dia minta dari distributor dan membantu Jong Yun menjual semua koran bawaannya. Mereka mendapat untung yang banyak dari penjualan tersebut. Cha ternyata memiliki bakat berbisnis yang menarik. Di tahun 2000, masih di kota Daejeon, nama Cha sudah mulai terkenal. Dia membuka akademi bahasa Inggris yang ternyata sangat ramai. Itu menjadi akademi terbaik di kota tersebut yang punya pengajar asing terbanyak pada masanya. Kenalannya yang bernama Ji-young suatu kali datang padanya setelah diberi saran oleh Jong Yun untuk meminta bantuan bisnis. Ji-young mengaku bekerja di bidang teknologi informasi dan ingin menawari Cha untuk membuka bisnis kasino dengan membeli mesin-mesin dari perusahaannya. Saat di pabrik tempat Ji-young bekerja, rekannya bernama Lee Sang-chul memberitahu Cha bahwa dia bisa membuka kasino di Daejeon dengan mengambil inspirasi dari kasino terkenal yang belum lama ini juga buka di kota Busan. Ji-young mengajak Cha ke Busan untuk melihatnya. Mereka tiba saat malam dan masuk ke bar kasino di Busan yang sangat ramai. Pemiliknya yang dipanggil Mang Chi memberi ide bagaimana jika membuat bisnis judi itu menjadi legal di tempat mereka, yaitu dengan mengganti uang tunai dengan chip kasino. Awalnya Cha tidak mengerti bagaimana cara bermainnya, tapi Mang Chi menyarankannya bermain dan ternyata untuk orang seperti Cha, dia dengan mudah memahami permainan itu, bahkan menang besar hingga membawa pulang uang sebanyak 1,9 juta won. Cha tentu saja tertarik dengan bisnis ini. Dia langsung bicara pada Ji-young untuk membuka bisnis di Daejeon langsung menggunakan uang, dan Cha akan mengurus polisi supaya tidak mengganggu bisnis mereka. Ji-young diminta untuk mencari 12 bandar yang handal dalam hal ini, sementara Cha meminta Sang-chul mencarikannya tempat yang bagus untuk membuka bisnis kasino di kota Daejeon. Hanya dalam waktu singkat, Cha sudah mengatur semua keperluan dan beberapa hari kemudian membuka bisnis pertamanya kasino di Daejeon. Bisnis yang segera menjadi besar di tahun 2001. Namun, suatu hari mereka kedatangan petugas Dirjen Pajak yang meminta Sang-chul untuk mempertemukan mereka dengan bosnya yang dikira adalah si Chong, padahal merupakan Cha. Nampaknya Cha memang sengaja menyembunyikan namanya agar tidak ketahuan. Dirjen Pajak hanya mengincar Ji-young yang kemudian rekening banknya harus dibekukan. Berita tersebut membuat Cha cukup bingung karena di dalam rekening tersebut ada 60 miliar uang bisnis. Sekarang mereka cuma punya 2 dus besar uang yang tersisa di mobil bagasi Ji-young. Bagaimanapun uang tersebut tidak boleh lenyap juga. Jadi Cha segera mengirim Ji-young ke Seoul dan memberinya sebuah ponsel yang hanya bisa menghubunginya saja. Masalahnya, Ji-young tidak menuruti perintah Cha. Dia justru berusaha mengamankan aset-aset yang dia miliki dan menyebabkan ditangkap oleh petugas pajak. Cha segera tahu kabar ini begitu dia menghubungi Ji-young dan terpaksa meminta bantuan pada Jo Yun yang bekerja di kepolisian supaya membantu Ji-young bebas dari tuduhan serta menyelamatkan uang yang disita. Cha sendiri kemudian melarikan diri ke luar negeri. Di tahun 1982, Cha yang masih muda bermasalah dengan seniornya yang melakukan perpeloncoan. Mereka berkelahi dan hanya dalam waktu singkat, akhirnya Cha memenangkan perkelahian tersebut. 네가 2학년 짠? 예. 원래 이러냐? 너무 새끼가. Namun seniornya mengadu kepada pamannya yang langsung mendatangi ibu Cha sehingga Cha dipaksa untuk meminta maaf.
Ketika Cha dipukuli, tiba-tiba ayahnya yang ternyata sudah bebas dari penjara datang dan melawan, bahkan menantang paman dari senior Cha. Melihat kegarangan dari ayah Cha membuat paman senior Cha menjadi takut sehingga memutuskan pergi dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Cha justru berteman baik dengan seniornya yang bernama Han Sung-il. Ketika Cha kabur dari kejaran Ditjen Pajak, dia keluar negeri menuju Manila, tempat Sung-il tinggal. Sung-il mengelola bisnis kasinonya bersama dengan teman lainnya, yaitu Yun Dong-ok. Cha akan dibantu bersembunyi oleh mereka. Sementara itu di Daejeon, para petugas Ditjen Pajak sedang membuat profiling tentang dirinya dan bisnis kasinonya yang menggurita. Mereka mencoba melacak dana bisnis yang hampir tidak tercatat dan menemukan bukti kejahatan dari bisnis ilegal itu. Diketahui kalau Cha saat itu sudah punya istri dan seorang anak yang tinggal di Daejeon, jadi Ditjen Pajak akan mencoba menemui mereka. Di saat yang sama, Cha justru menemukan jalan lain untuk memperbesar bisnis kasinonya lewat koneksi yang diberikan oleh Sung-il. Dia diperkenalkan dengan Min Sok-jun yang mengelola kasino VIP di salah satu kasino terbesar di Manila. Orang yang kelak terbunuh dan Cha dituduh sebagai pelakunya. Sementara itu di Korea, petugas pajak yang bernama Ming Jung mendatangi istri Cha di apartemennya. Tapi ternyata istri Cha tidak tahu apapun mengenai bisnis judi yang dijalani suaminya. Meskipun begitu, dia tahu kalau suaminya sedang pergi ke Filipina untuk menemui temannya. Istrinya sama sekali tidak pernah mengira kalau kepergiannya karena masalah bisnis judi. Cha sendiri sudah memutus kontak dengan orang-orang di Korea. Dia ingin menghilangkan jejaknya terlebih dulu. Selama di Manila, Dong-ok banyak menemani dan membantunya. Jadi ketika pria itu bercerita bahwa sedang mengalami kesulitan finansial serta bingung bagaimana harus mencari uang untuk mengirim putranya belajar sepak bola di Eropa, Cha menghadiahinya satu cas kecil berisi uang yang sepertinya dia menangkan dari perjudian pertamanya di Manila. Ketika Cha mulai berjudi lagi di kasino VIP, dia terus-terusan kalah, padahal sebelumnya sudah memenangkan 20 miliar won. Uangnya yang dibawa dari Korea bahkan sudah habis dan dia berjudi dengan meminjam uang dari Min. Saat itulah dia mengenal Jung Pal yang sebelumnya merupakan asisten Min. Tampaknya selama di Manila, kenalan Cha terus bertambah, begitu pula jumlah pinjaman uangnya untuk berjudi. Sung-il memperkenalkan Sang-gu padanya, pria yang terhubung dengan gangster di Manila. Dia memberi pinjaman kepada Cha sebesar 2 juta peso. Masalahnya, Cha terus-menerus mengalami kekalahan dalam berjudi. Selama 3 bulan saja, dia sudah kehilangan 18 miliar yang dihabiskan. Dong-ok pun ternyata menipunya. Cerita sedih yang diceritakan itu hanyalah tipuan semata dan uangnya dihabiskan untuk membayar hutang pada Sang-gu. Hidup Cha jadi kacau balau sekarang. Dia juga masih dikejar oleh petugas pajak di Korea yang memperingatkannya untuk segera kembali dan membayar semua tunggakan pajak dari bisnis kasino jika dia tak ingin paspornya dibekukan dan ditangkap oleh Interpol. Cha akhirnya menghubungi istrinya dan memintanya untuk pindah ke Manila membawa serta anak mereka. Dia berpikir untuk menjual apartemennya di Korea supaya dia bisa berjudi lagi di Manila. Sementara itu, Chiyong yang harus mempertanggungjawabkan bisnis dengan menerima hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 500 juta won dengan biaya tambahan sebanyak 45 miliar. Semua asetnya pun disita. Saat itulah petugas pajak Ming Jung dan Il-ho merayunya untuk membantu menangkap Cha. Awalnya Chiyong menolak, tapi akhirnya dia menjelaskan cara kerja Cha dan bisnis kasinonya yang sekarang bertambah besar dan dari mana saja keuntungan yang didapat. Ming Jung sadar kalau Cha adalah orang yang cerdik dalam berbisnis, tapi kali ini di Manila dia terpuruk karena kalah berjudi. Apartemennya di Korea bahkan sudah terjual untuk memenuhi hasrat berjudinya. Cha benar-benar mati langkah, apalagi tidak lama kemudian dia mendapat kabar kalau ayahnya kritis di rumah sakit. Ibu dan istri Cha pun bergantian menjaga ayahnya. Menyedihkannya, ayah Cha harus meninggal. Istri Cha sempat menelpon untuk meminta Cha pulang, setidaknya untuk hadir di pemakamannya. Apalagi Cha adalah anak satu-satunya di keluarga. Cha tidak langsung mengiyakan. Dia akan mempertimbangkan keputusannya dan memikirkan bagaimana pulang ke Korea jika dia masih terancam di penjara di sana.
Namun ternyata tidak lama setelah panggilan Cha dan istrinya berakhir, Jong Yun menghubungi Cha untuk mengatakan kalau kantor pajak sudah menarik penuntutan terhadapnya sehingga Cha sudah bisa pulang ke Korea. Awalnya Cha ragu, dia takut kalau itu hanya jebakan saja supaya dia bisa kembali ke Korea. Tapi Jong Yun meyakinkannya untuk pulang. Masalah dengan kantor pajak mungkin bisa diselesaikan dengan baik-baik nantinya. Hanya saja, Cha tidak bisa meninggalkan Manila begitu saja. Sanggu dan teman-teman gangsternya pasti menahan Cha untuk pergi sampai Cha bisa membayar semua utangnya. Di tengah situasi kehabisan uang, tentu saja Cha harus mencari cara untuk mendapatkan uang lagi. Tidak hanya supaya bisa membayar hutangnya lalu kembali ke Korea, tapi supaya dia bisa mengembalikan kekayaannya seperti sedia kala. Beruntung Min masih mempercayainya dan mengajak Cha untuk menjadi teman bisnisnya. Cha setuju, tapi dia perlu kembali ke Korea terlebih dahulu. Jadi Cha mencoba untuk meminjam uang kepada Dong-ok sebanyak 3 juta peso. Tapi Dong-ok mengaku tidak punya uang lagi. Sampai akhirnya Cha mengetahui kalau dia berbohong mengenai cerita ingin mengirim anaknya untuk mengikuti sekolah sepak bola di luar negeri. Bagaimanapun akhirnya Cha berhasil pulang ke Korea. Jong Yun menjemputnya di bandara untuk memastikannya tetap aman. Sesampainya di Korea, Cha mendapat kabar kalau ayahnya telah meninggal. Di momen itu, dia tiba-tiba teringat masa remajanya saat bersekolah dulu. Cha hanya punya 2 teman akrab, Jong Yun dan Dong-ok, temannya di sekolah menengah. Mereka menjadi murid yang cukup bermasalah di sekolah. Tapi guru mereka bernama Sojin yakin kalau Cha ini sebenarnya ada potensi di masa depan. Suatu kali, dia meminta Cha untuk datang ke rumahnya dengan alasan butuh bantuan untuk menjaga anaknya. Cha tidak menolak dan berjanji akan datang. Masa-masa itu seharusnya hidup Cha menjadi lebih baik. Tapi ternyata ayahnya telah kembali ke penjara, mulai kecanduan memakai narkoba lagi. Awalnya Cha tidak mengetahui hal ini, walaupun dia sering disuruh ayahnya membelikan obat-obatan yang dibutuhkannya. Di masa itu Cha merasa dia tidak bisa punya masa depan yang lebih baik lagi. Keluarganya miskin, ayahnya adalah pecandu narkoba. Karena itu dia berpikiran untuk merantau saja ke Arab Saudi, menjadi kuli di sana. Namun Guru Sho meyakinkannya untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Dengan itu Cha bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan kondisi kehidupannya seperti ini, tentu saja Cha tak pernah berpikir untuk lanjut kuliah. Hanya saja Guru Sho meyakinkan lagi kalau Cha punya bakat dan dia yakin suatu saat Cha akan menjadi seseorang yang sukses. Setelah menjaga anaknya, Guru Sho memberikan uang sebanyak 100.000 won kepada Cha, yang dia tahu itu adalah setengah dari gaji gurunya. Kepercayaan dari Guru Sho membuat Cha benar-benar tersentuh dan dia mulai memikirkan keputusan untuk berkuliah. Dia pun mulai berani melawan ayahnya yang terus-terusan berusaha mengambil uang yang dikumpulkan ibunya selama ini. Barangkali perilaku ayahnya itulah yang membuat Cha tidak mau lagi bertemu dengan ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia sekarang. Di acara pemakaman ayahnya, Cha bertemu dengan pria yang menyebut dirinya sebagai kakak Cha dari ibu yang berbeda. Selama ini Cha tidak pernah diberitahu tentang masalahnya dan pada akhirnya tidak mau mengakui bahwa dirinya punya seorang saudara. Beberapa hari setelahnya, Cha pergi ke kantor pajak untuk meminta keringanan pembayaran dari petugas. Ming Jun dan Choi sudah memberinya potongan pembayaran, tapi Cha terus memohon supaya mendapat keringanan sampai 90% dan akhirnya disetujui. Setelah berhasil membayar denda pajak, Cha kembali ke Manila untuk berbisnis. Dia pun melunasi semua hutangnya pada Sanggu dan menjadikannya teman bisnis dengan tawaran yang sangat bagus. Sanggu pun menaruh hormat pada Cha semenjak itu, bahkan memberitahu Cha supaya menjaga jarak pada Dong-ok yang hanya ingin memanfaatkannya. Meskipun Cha menerima fakta tersebut, tapi dia meminta supaya Sanggu tidak bicara hal yang buruk tentang Dong-so. Kemudian Cha mengajak Dong-ok untuk bertemu supaya dia bisa bicara langsung kalau pertemanan mereka sudah berakhir. 갑자기 왜 그래? 진심이야 이 새끼야. 그리고 이 술자리도 좀 어디? Setelah itu bisnis Cha dan Min mulai berjalan. Cha ditugaskan untuk menagih uang yang dipinjamkan oleh beberapa gangster di Korea. Tentu saja pekerjaannya sangat beresiko, tapi Cha yakin dia bisa mengatasinya. Pekerjaan menagih utang menjadi hal yang mudah baginya. Dalam waktu singkat, hampir semua daftar tagihannya terselesaikan. Min jelas senang dengan kinerja Cha ini. Di samping itu, Cha pun senang bisa kembali ke Korea.
Sesekali dia mengunjungi ibunya yang kini hidup sendirian. Cha banyak mengingat perjuangan yang dilalui bersama ibunya setelah Cha memutuskan mau berkuliah sesuai saran dari guru So. Akhirnya Cha menyewa ruang belajar dan membeli buku dari uang yang diberi oleh guru So itu. Dia sangat bersemangat, nilai ujiannya pun meningkat sehingga dia mungkin bisa mendaftar ke universitas manapun yang dia mau. Sayangnya guru So pun setelahnya berhenti mengajar karena sakit. Posisinya digantikan oleh guru Mo yang tidak pernah mendukung anak-anak untuk berkuliah. Tapi Cha sangat gigih. Dia terus menemui guru Mo untuk memberi rekomendasi ke universitas yang dia ingin masuki. Awalnya Cha ingin mendaftar di jurusan Bahasa dan Sastra Korea, tetapi guru Mo tidak mendukung dengan alasan Cha harus realistis dengan nilainya sekarang. Dia tidak mungkin bisa di jurusan tersebut. Cha akhirnya diminta untuk masuk ke jurusan ilmu politik. Namun di luar dugaan, Cha mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Dosennya bahkan mempertanyakan keputusannya karena seharusnya Cha bisa masuk jurusan yang lebih bergengsi dari ini. Pada akhirnya Cha yang merasa tidak suka dengan jurusannya memilih untuk banyak membolos kuliah dan memakai waktunya untuk bekerja. Suatu hari, masih di jam kerjanya, Cha melihat demonstran yang dilakukan teman-teman universitasnya. Di antara barisan ada Sojin, teman perempuannya di kelas. Melihat gadis itu dipukuli polisi, Cha berusaha menyelamatkannya. Sayangnya, justru Cha yang tertangkap dan dipenjara karena dituduh sebagai komunis. Teman-temannya berdemo untuk membebaskan Cha, tapi tidak berhasil dan Cha tetap mendekam di penjara. Ibu Cha terus-terusan menangis ketika dia menjenguk Cha. 3 bulan kemudian, Cha baru bebas dari penjara. Dia disambut oleh teman-temannya yang langsung menawarkan Cha menjabat sebagai pengawal Ketua Dewan Nasional Perwakilan Mahasiswa. Cha menyetujuinya, tapi sebenarnya dia tidak punya tujuan dan tidak berkeinginan menjadi aktivis. Untuk menghindari teman-temannya, dia berusaha mendaftar militer, tapi ditolak lantaran punya catatan kriminal. Dia pikir akan gagal, tapi seorang pria di depan gedung tes militer memperkenalkan diri sebagai Pak Kim dan menawari Cha bergabung sebagai agen intelijen. Dia menjalani serangkaian tes dan terpilih menjadi 4 orang lainnya yang ternyata ditugaskan untuk menyusup ke Korea Utara dan disebut sebagai unit spionase. Begitulah sepertinya Cha memiliki kemampuan berkelahi yang sangat unggul seperti sekarang. Dia sendiri mantan agen intelijen yang berbakat. Kemampuannya sangat berguna di masa sekarang setelah dia berbisnis dengan Min yang selalu membanggakan Cha di depan teman-teman bisnisnya. Cha pun kembali ke Manila dengan menjabat sebagai manajer tunggal. Dia memperkerjakan Sang-gu untuk membantunya. Saat sedang berada di kasino, Sang-chul menelpon Cha dan mengatakan kalau temannya sedang berada di Manila juga. Nama temannya itu adalah Seo. Dia sedang dalam pelarian karena masalah di Masan, Korea. Cha tidak bisa banyak membantu selain memberinya sedikit uang untuk kebutuhan hidup selama berada di Manila. Dia pun menolak memberi pekerjaan pada Seo. Beberapa waktu kemudian, Jungpal memberi kabar bahwa Min dipaksa meminjam uang kepada teman bisnisnya. Tuan Wo yang tidak lain adalah bos Sung Il. Cha menemuinya secara langsung untuk memberi peringatan supaya Tuan Wo tidak meminjam uang lagi pada Min. Peringatannya berhasil. Tidak ada lagi orang yang berani menyentuh sepeser pun uang milik bosnya tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Cha pun mulai perlahan mencapai kesuksesannya. Di tahun 2010 masih di Manila, berkat bantuan Cha, keuntungan dan kekayaan Min bertambah. Hasilnya pun dirasakan oleh Cha juga. Cha, Sang-gu dan Jungpa pun hidupnya sekarang jauh lebih baik. Mereka menjadi lebih kaya. Mereka akrab dengan semua tokoh politik besar di Filipina. Ini semua masih berkat kemampuan Cha berbisnis dan berkomunikasi dengan orang-orang besar tersebut. Dia bahkan mendekati kepala staf kepresidenan dengan sering memberinya dana politik. Bahkan memberi tawaran untuk mengadakan rapat di hotel yang sama dengan kasino. Walaupun niatnya hanya menghabiskan kupon hotel yang ada. Dari sinilah semakin banyak tokoh-tokoh penting yang dikenal oleh Cha, bahkan mengenal bos besar Daniel yang mengendalikan banyak industri bisnis kasino di Filipina. Cha menyebutnya dia sebagai dewa judi. Semenjak bertemu dengan Daniel, akhirnya Cha bisa pergi menuju wilayah Kasil, di mana kasino yang menjadi incarannya berada. Tempat itu masih sangat sepi, padahal lokasinya sangat strategis menurut Cha. Pemiliknya bilang bahwa semenjak ada orang Tiongkok yang mendirikan kasino tidak jauh dari sana, pelanggan dan agennya banyak yang pergi.
Cha harus mengambil alih bila pemiliknya tidak mampu membayar hutang operasi pada Min, dan kesepakatannya adalah sebulan setelah pertemuan tersebut. Di hari yang sama, Cha tiba di Manila untuk melapor pada Min, tapi kemudian Tae Seok marah lantaran harusnya dia yang pergi ke Kalis. Setelah diberi uang oleh Cha, dia memang akhirnya dipekerjakan oleh Min, tapi tak ada yang menyukainya, terutama Jungpal yang memandang Tae Seok sebagai orang yang mengerikan dan suka merundung pegawai lain. Bagaimanapun, dia tidak bisa disingkirkan dengan mudah. Jadi Sang-gu terpaksa tetap harus mengawasi pekerjaan Tae Seok. Tidak lama kemudian, setelah terjadi kasus penyerangan pria Korea di Manila, sebuah pesan masuk dari Badan Kepolisian Nasional Korea yang melaporkan buron atas kasus penyerangan tersebut. Orang yang buron tersebut ternyata adalah Cha. Kasusnya ditangani oleh Jo Yoon Gi yang secara kebetulan bertemu dengan Cha langsung lewat teman yang sama. Begitu Cha sadar bahwa dia sedang dicari, Cha langsung kabur dari lokasi. I heard that Can you find this man? He's son of... Kehidupan Cha perlahan berubah. Ini pun akibat dari perubahan besar di pemerintahan Filipina. Tapi bisnisnya masih berjalan. Kasino di Manila dipindahkan ke Kalis setelah kasino di sana tidak bisa membayar hutang dan seorang pengusaha mau berbisnis dengan Min untuk mendirikan hotel. Cha menempati rumah baru di wilayah tersebut bersama Jungpal dan Sang-gu serta satu anggota bernama Philip. Jungpal mulai dekat dengan seorang wanita yang bekerja di hotel. Sejauh itu tidak ada yang menghambat bisnis mereka. Pembangunan hotel pun berjalan lancar. Kini Min mulai fokus untuk mengambil kasino di Hotel Balton yang juga tidak kalah strategisnya untuk bisnis mereka. Di hari pembukaan Hotel Balton, akhirnya Cha datang untuk memaksa kenalannya membiarkan dia membeli kasino di hotel tersebut. Awalnya tawaran Cha sempat mendapat penolakan karena sudah ada beberapa perusahaan yang membelinya. Tapi setelah sedikit memaksa, kasino Balton itu akhirnya berhasil direbutnya. Cha pun masih bisa bebas berkeliaran dalam bisnis ini, walaupun namanya telah masuk dalam daftar buron di Kedutaan Besar Korea yang ada di Filipina. Hanya saja tinggal menunggu waktu sampai Cha akan bertemu lagi dengan Yeon-gi karena ternyata dia berteman baik dengan Chil-gu yang akan mendirikan hotel di Kalis. Hari-hari terus berlalu dengan Cha yang terus menjerat pemain-pemain baru di kasinonya, menguras rekening para pemain besar untuk masuk ke perangkapnya. Cha mendapat bantuan dari Profesor Na yang disebut juga dengan panggilan Lebah Madu. Dia merupakan pemain lama yang menghabiskan banyak hartanya untuk bermain di kasino. Dan kini untuk mendapatkan uang supaya bisa tetap bermain, dia bekerja sama dengan Cha membawa pemain-pemain baru. Biasanya adalah temannya sendiri yang sedang berlibur ke Filipina atau ingin menetap di negara ini. Untuk meyakinkan korban barunya supaya bermain di kasino, Cha juga akan melakukan serangkaian pendekatan untuk mengetahui bagaimana karakter targetnya dan mendapat celah supaya bisa membuat targetnya itu menghabiskan banyak uang di kasino. Ini merupakan modus operandi yang sudah biasa Cha lakukan. Dia selalu menyasar pebisnis besar seperti Sukwo, bahkan orang dengan kekayaan bersih mencapai triliunan seperti Ko Yong-hee menjadi pelanggan tetapnya. Terlepas dari keriuhan kasino, nampaknya situasi di Kedutaan Besar Korea sedang memanas karena akhir-akhir ini banyak warga negara Korea yang berkunjung ke Filipina mendapatkan serangan dari para gangster di Filipina. Kedutaan Besar Korea di Filipina dianggap gagal melindungi warga negaranya. Kini mereka harus bisa mencari orang yang bisa memberi perlindungan atau setidaknya membuat mereka bisa bekerja sama dengan kepolisian Filipina untuk menangkap para pelakunya. Di mana hal itu akan sulit kecuali mereka punya seseorang dengan pengaruh di Filipina dan mau melindungi orang-orang Korea yang datang. Beberapa bulan sudah berlalu tanpa jalan keluar. Tidak ada solusi yang menjanjikan. Pekerjaan Kedutaan Besar Korea sepertinya macet di titik yang sama. Sedangkan kasino yang dikelola Cha keuntungannya membesar seiring waktu. Korban-korbannya selalu kembali karena kecanduan. Entah kecanduan berjudi atau kecanduan dengan cara Cha memperlakukan mereka seperti raja. Nyatanya kedua hal tersebut memang sama-sama menyenangkan bagi mereka. Namun tanpa diketahui oleh Cha, intrik mulai timbul di dalam timnya. Ini karena cinta segitiga yang terjadi melibatkan Jungpal. Jadi setelah meminta Sojung, perempuan yang awalnya ingin dipacari Jungpal untuk bekerja di Hotel Kalis, ternyata Sojung kemudian lebih menyukai Philip dan berkencan dengannya tanpa diketahui Jungpal.
Hubungan mereka hanya diketahui oleh Yong-hee yang memang sering dikawal oleh Philip selama berada di area hotel. Sayangnya, mau ditutup serapat apapun, pada akhirnya suatu malam Jungpal mengetahuinya juga dan hal itu membuatnya menjadi kecewa. Di malam yang sama, Inspektur Sang-hun tiba di Filipina untuk membantu Kedutaan Besar Korea menangani kasus-kasus yang terjadi menimpa warga Korea di Filipina. Yun-hee menemputnya di Bandara Kalis dan keesokan harinya membawanya ke kantor kedutaan untuk mengobrol sebentar dengan atasan Yung-ki. Hal yang mengejutkan mereka adalah ternyata Sang-hun tidak memiliki pengalaman bekerja di lapangan karena selama di Korea hanya berada di kantor. Tapi Sang-hun sudah 2 kali mendapat penghargaan polisi terbaik. Bagaimanapun, kelihatannya tidak ada pilihan lain saat itu. Hanya Sang-hun yang tersedia ketika Kedutaan Besar Korea diizinkan oleh pemerintah Filipina untuk membantu penyelidikan kasus yang menyelibatkan warga Korea. Sang-hun akan ditempatkan di Agiles, wilayah yang dekat dengan kasino Kalis. Dalam perjalanan ke lokasi kerjanya, Yoon-gi yang mengantarkan menjelaskan bahwa wilayah kerja Sang-hun itu dipenuhi oleh gangster Korea yang sedang memperebutkan wilayah bisnis mereka. Jadi, jika tidak ingin terjadi hal yang sangat buruk seperti dikeroyok oleh para gangster, Sang-hun harus menjaga kerahasiaan identitasnya. Dia tidak boleh ketahuan kalau dia adalah polisi dari Korea yang sedang menyamar. Sementara itu, di kasino, Jungpal ternyata masih bersikap baik dengan Sojung dan mencoba membantunya menjadi agen kasino di sana. Dalam beberapa hari berikutnya, Hun sudah mulai bekerja dengan kepolisian Filipina. Dia dibantu oleh polisi bernama Mark untuk beradaptasi dengan pola kerja di Filipina, sekaligus dengan cuaca yang sangat panas di sana. Di tempat lain, Kyung Yong, salah satu teman bisnis dan bawahan Cha, mendapat masalah ketika dia diketahui telah menipu kliennya yang mentransfer uang untuk investasi. Mereka ingin uangnya dikembalikan, tapi Kyung Yong marah besar dan mengancam akan membuat mereka menderita. Sementara itu, Cha mendapat panggilan dari John yang mengajaknya bertemu dengan mafia Tiongkok yang mengelola rumah judi tidak jauh dari Kalis. John bekerja untuk Daniel selama ini yang ditugaskan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan dari Daniel, bos besar kasino di Filipina. Kedatangan Cha hanya untuk menjadi saksi bahwa John melakukan tugasnya dan untuk mengelabui target kalau mereka datang hanya untuk bermain. Setelah Cha pamit lebih dulu, John mulai melakukan aksinya dengan membunuh bos mafia Tiongkok. Sorry. Oh shit. Kabar pembunuhannya segera diterima keesokan hari oleh kepolisian tempat Sang-hun bertugas. Sang-hun awalnya berpikir karena korbannya adalah orang Tiongkok, itu tidak ada kaitannya dengan tugasnya. Dia pun sudah mendapat perintah baru untuk menyelidiki Yong-hee yang dicurigai bermain judi ilegal di Filipina, dan Sang-hun harus mengambil rekaman CCTV-nya sebagai bukti. Namun ini tidak akan menjadi tugas pertama yang mudah baginya. Mark memperingatkan Sang-hun untuk tidak macam-macam jika berkaitan dengan kasino Kalis yang dikelola oleh Cha, karena dia memiliki koneksi dengan para petinggi di Filipina dan ini akan menimbulkan masalah baru jika sampai ketahuan. Peringatan itu diabaikan oleh Sang-hun. Dia nekat pergi ke kasino dan memperkenalkan dirinya pada Sojung sebagai orang dari kedutaan yang ingin melihat-lihat kasino VIP. Beruntung saat itu dia bisa melihat langsung Yung-hee yang sedang berjudi dan memasang taruhan-taruhan besar. Sang-hun merekamnya diam-diam menggunakan ponselnya sambil memperhatikan jalannya permainan. Rekaman yang dia kirimkan keesokan paginya lewat email ke kepolisian Korea. Di pagi yang sama, setelah Cha didatangi oleh Kyung Mong yang ketika itu mengaku telah membunuh 2 investor bisnisnya yang ingin mengambil uang mereka, lalu membuang jasadnya di ladang tebu. Mendengar cerita tersebut, Cha mencoba menyembunyikan Kyung Yong dengan niat mengirimnya ke tempat yang tidak bisa dilacak. Namun Kyung Yong menolak dan berkata kalau ceritanya hanya bercanda saja. Lalu dia pergi dengan terburu-buru. Jelas keputusannya adalah masalah besar, sebab di pagi yang sama kepolisian Filipina sudah mendapat laporan bahwa ada jasad yang ditemukan. Walaupun mereka belum bisa mengidentifikasi jasad tersebut berasal dari Tiongkok atau Korea, Mark yang sedang berada di lokasi segera menghubungi Sang-hun dan memintanya datang ke lokasi untuk membantu proses pengidentifikasian.
Sebelum Sung-hun tiba, ternyata Cha datang lebih dulu, membuat Mark harus menghentikan penyelidikannya dan Sung-hun pun batal datang ke lokasi penemuan mayat. Seharian itu, akibat kekacauan yang dilakukan Kyung-yong, akhirnya Cha yang dibantu dengan Jung-pal berusaha menghilangkan barang bukti dan melihat bagaimana Kyung-yong melakukan pembunuhannya. Cha juga menyembunyikan bukti transaksi yang mengalir ke rekening Kyung-yong dari para korban. Sedangkan Sung-hun benar-benar melacak pelakunya. Dia menyadari bahwa Kyung-yong terlibat dan tidak sengaja bertemu dengannya di restoran Korea yang dia ketahui. Ketika ditanyai tentang para korban, Kyung-yong beralibi kalau dia masih sempat bertemu dengan mereka saat malam dan mengantarkannya ke Keton. Setelah itu, Kyung-yong tidak mau bicara lagi dan menghindari Sung-hun. Di tengah situasi tersebut, Cha pun mendapat kabar buruk tambahan. Philip bilang kalau Sojung membawa kabur uang kemenangan Yong-hee dan perempuan itu menghilang begitu saja. Yong-hee marah besar dan ingin Cha mengembalikan uangnya yang dibawa kabur. Mau tidak mau, Cha harus menemukan Sojung terlebih dahulu. Dia meminta Jung-pal menunjukkan rumahnya. Saat itu, karena Jung-pal memang menjadi satu-satunya orang yang dekat dengan Sojung, akhirnya Cha sempat mencurigainya juga terlibat dalam masalah ini. Tapi Jung-pal bersumpah kalau dia tidak tahu apapun tentang rencana Sojung. Dia sendiri kaget mengapa Sojung nekat melakukan hal itu. Sebenarnya Sojung punya alasan, ibunya sedang sakit keras dan butuh biaya di Korea. Ketika Cha menyelidiki riwayat kriminalnya di Korea pun, Jong-yun bilang kalau gadis itu sudah pernah melakukan penipuan bernilai ratusan juta won dan sempat dipenjara. Lalu dia pindah ke Filipina setelah bebas. Kini Sojung berniat ingin kembali ke Korea dan tinggal lagi bersama ibunya. Tampaknya Cha akan lebih fokus mengejar Sojun daripada menyelesaikan masalah Kyung-yong yang saat itu sudah diambil alih kasusnya oleh Sung-hun. Dua polisi Korea kembali didatangkan untuk membantu penyelidikan karena mereka sebelumnya telah mengejar para korban atas kasus penipuan investasi. Sung-hun menjemput mereka di bandara, padahal saat itu di bandara pun teman Kyung-yong yang membantu melakukan pembunuhan sedang bersiap untuk pergi meninggalkan Filipina. Mereka sama sekali belum menyadari dan tampaknya teman Kyung-yong lolos. Setelah dari bandara, Sung-hun membawa dua rekan barunya ke rumah sakit untuk melihat jasad dua korban yang akan mereka selidiki. Dari bekas jeratan di leher, sepertinya kedua korban itu terbunuh karena jeratan. Mark yang mendampingi mereka akhirnya bercerita pada Sung-hun bahwa saat di lokasi penemuan mayat, Cha sempat datang melihat ke lokasi dan seperti sudah mengetahui bahwa terjadi pembunuhan. Dia curiga kalau Cha mungkin tahu siapa pelakunya dan mungkin berusaha melindunginya. Akhirnya Sung-hun dan dua temannya menemui Cha untuk menanyai tindakannya tersebut. Ketika pembicaraan itu dibuka, salah satu teman Sung-hun terdengar sangat sombong dan membuat Cha jadi marah hingga tidak mau membantu. Perlu waktu membujuk Cha supaya ikut dalam penyelidikan, tapi kemudian dia memberitahu tempat tinggal Kyung-yong, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan Jung-pal dan memberitahu alamat tempat tinggal korban selama berada di Filipina. Jung-pal sempat bertanya-tanya mengapa Cha melakukan hal tersebut, tapi Cha justru berkata bahwa itu salah satu caranya melindungi Kyung-yong. Setelah urusannya dengan para polisi Korea beres, Cha pergi ke apartemen Philip untuk memastikan kalau dia memiliki hubungan dengan Sojung. Kecurigaannya benar, tidak hanya menemukan foto mereka berdua, paspor Sojung pun berada di dalam lemarinya. Setelah mendapat kabar bahwa Sojung berusaha menukar uang di money changer, Cha yang dihubungi oleh pekerjanya menyuruh dia mengulur waktu untuk menahan Sojung. Cha menghubungi Philip saat itu menyuruhnya menangkap Sojung dan membawanya ke kasino. Philip benar-benar cemas. Dia meminta supaya Sojung mengembalikan saja uangnya dan meminta maaf pada Cha, tapi Sojung menolak. Perempuan itu bersikeras membawa seluruh uangnya ke Korea, walaupun nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhan. Belum selesai bertebatan mereka, tiba-tiba seorang pria mengetuk jendela mereka dan tanpa curiga Sojung membukanya. Saat itulah pria asing itu menembaki mereka berdua di dalam mobil, lalu menyerahkan uang di dalam bagasi mobil lain. Sanggu yang melihat kejadian itu benar-benar panik. Dia bingung harus berbuat apa setelah menemukan Philip dan Sojung tewas. Jadi dia kabur dan melapor kepada Cha.
Jungpal adalah orang yang paling terpukul ketika mendengar kabar ini. Tidak hanya dihianati, dia juga harus melihat Sojung tewas dengan cara yang tragis. Sebenarnya saat itu dia lebih curiga Cha, walaupun Sang-gun mengira kalau itu adalah perbuatan dari Yong-hee yang marah karena uangnya dibawa kabur. Kecurigaan Jungpal lebih mendasar karena selama ini ia mengetahui bagaimana Cha bekerja. Dia bisa berpura-pura tidak berdosa, padahal Cha adalah dalang di baliknya. Sang-gun pun memiliki kecurigaan yang sama ketika Mark memberi kabar bahwa ada orang Korea yang terbunuh lagi. Sebab semua yang terbunuh itu anehnya pasti memiliki setidaknya sedikit hubungan dengan Cha atau pernah bertemu dengan Cha. Kecurigaan ini sama sekali tidak salah, sebab diam-diam Cha memang bekerja sama dengan John yang membantunya menjalankan rencana kotor seperti pembunuhan Philip dan Sojung. Uang dari bagasi mobil Sojung pun ternyata dibawa oleh John dan dikembalikan lagi kepada Cha. Dia tidak mengembalikan uang itu kepada Yong-hee, justru menyimpannya di ruang rahasia yang ada dalam rumahnya. Di malam yang sama, dia mengirim seseorang untuk menyelipkan kertas berisi posisi keberadaan Kyung-yong di apartemen sewaan Sang-hun. Informasi tersebut Cha dapatkan dari ponsel milik teman dari pacar Kyung-yong. Perempuan itu banyak mengunggah foto-foto di mana dia berada dan ini akan menjadi petunjuk bagi Cha. Sayangnya keesokan harinya ketika Sang-hun membawa polisi Filipina ke hotel di mana Kyung-yong diketahui menginap, ternyata dia dan pacarnya sudah pergi meninggalkan hotel tersebut. Mereka gagal menemukannya. Sementara itu, Cha tampaknya menambah korban baru setelah mendapat kabar dari Jungpal kalau ada seorang pria Korea yang tidak mau membayar pinjamannya. Cha membawanya ke sebuah gudang terbengkalai di tempat terpencil dan meminta anak buahnya untuk mengancam pria tersebut sampai pria itu mau membayar. Sang-gun sendiri belum menyerah melakukan pelacakan. Dia kini meminta informasi pada Pak Lee, pemilik bengkel yang sangat ramah padanya. Sudah 10 tahun Pak Lee tinggal dan membangun bisnis di Filipina. Sang-gun yakin setidaknya dia mengenal Sojung dan Philip. Keyakinannya sama sekali tidak salah karena Pak Lee segera memberitahu kalau Sang-gu sangat dekat dengan Philip. Jadi mungkin Sang-hun bisa menanyanya juga, tapi dia tidak mau bicara apapun tentang Cha dan mengalihkan pembicaraan. Beberapa hari berselang, hotel baru yang didirikan oleh Chil-gul resmi dibuka. Pada acara resmiannya, tentu saja Cha datang. Di sana dia tidak hanya bertemu dengan Yeol-gi lagi, tapi juga Tae-sok, teman Sang-chul, yang kini tampil necis dan sangat menunjukkan ketidaksukaannya pada Cha. Bahkan hanya dalam sehari, Cha mengetahui kalau Tae-seok berkelahi dengan Jungpal. Dia terpaksa memanggil Tae-seok ke kantornya untuk melakukan pengancaman. Jika Tae-seok berulah lagi, maka dia akan mengirimnya kembali ke Korea. 앉아. 너 다시는 애들 건드리 좀. 형님들 말씀하시는데 반말짓 그 너 그동안 얘들이 Keesokan harinya, Yoon-gi mendapat kabar bahwa pria yang disekap Cha karena tidak membayar hutang judinya telah melapor dan meminta bantuan kepada kedutaan. Mau tidak mau, Yoon-gi harus menanganinya dan menyelidikinya ke Bolton. Di kantor polisi, Sang-hun mulai akrab dengan Mark yang bahkan mengundangnya untuk datang ke rumah dan makan malam bersama keluarganya. Sayang sekali Sang-hun harus menolak ajakan makan malam tersebut karena Yoon-gi menghubunginya untuk menyelidiki kasus penculikan yang dilaporkan terjadi di kasino yang dikelola oleh Cha. Meskipun saat Yoon-gi menghubungi Cha, pria itu tidak mengaku kalau telah menculik, tapi Cha berkata kalau memang orang yang sedang dicari masih bersamanya dan tidak akan dia lepaskan sebelum hutangnya terbayar. Cha kembali ke gudang mengatakan bahwa seseorang telah melapor ke kedutaan dan kini Cha dalam masalah, tapi pria yang berhutang itu berkata kalau dia tidak pernah melaporkan apapun dan pasti itu perbuatan ayahnya yang sempat dia hubungi untuk dimintai uang. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman dengan ayahnya dan tentu saja membayar hutangnya, pria itu pun dibebaskan oleh Cha. Di malam harinya, Cha kembali bertemu dengan teman dari pacarnya Kyung-yong yang meminta ponselnya dikembalikan. Cha memberinya uang dengan imbalan memberitahu lokasi keberadaan Kyung-yong. Setelah mendapat informasi tersebut, dia memberitahunya lagi kepada Sang-hun yang kini datang hanya berdua untuk menyegrap Kon-yung. Beruntung, meskipun sempat melakukan aksi kejar-kejaran, mereka berhasil menangkapnya.
You're under arrest. Sang Hun mengucap terima kasih kepada Cha karena dia tahu bahwa Cha yang memberi informasi tersebut. Ketika situasinya dipikir akan menjadi lebih baik, ternyata Cha kemudian dilaporkan atas penculikan dan petugas mendapat izin untuk menembaknya jika Cha menolak untuk ditangkap. Cha tahu kalau itu adalah ulah dari Yoon-gi, jadi dia menelpon dan mengancam akan mencelakai putrinya jika Yoon-gi berani macam-macam lagi dengannya. Di malam hari setelah semua kekacauan yang timbul, seseorang menyelinap masuk ke rumah Cha. Dia membawa pistol, pintu kamar Cha terbuka dan terlihat jelas kalau orang yang menyusup itu adalah Tae-seok. Pistol yang dibawanya segera ditodongkan ke arah Cha. Meski matanya tertutup, Cha sudah bisa menebak kalau pria yang datang itu adalah Tae-seok, tapi Cha tampak tidak takut dengannya. Cha yakin kalau Tae-seok tidak akan berani membunuhnya. Jadi meskipun dalam todongan pistol, Cha berdiri mendekati Tae-seok dan dalam satu kesempatan berhasil merebut pistolnya serta menyerang Tae-seok hingga pria itu tersudut. Cha tidak membunuhnya, dia hanya mengancam Tae-seok dengan mengatakan kalau dalam 3 hari tidak pergi meninggalkan Filipina, maka Cha tidak akan segan-segan membunuhnya. Tae-seok memandangi Cha dengan marah dan beberapa detik kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Keesokan paginya, Yoon-gi yang telah membawa keluarganya pindah rumah serta memindahkan putrinya ke sekolah lain karena ancaman Cha menumpahkan kemarahannya kepada salah satu teman Cha yang mengelola kasino lain. Yoon-gi ingin Cha diperingatkan supaya tidak macam-macam dengannya. Untuk itulah kemudian teman Cha berkunjung ke kasino Kalis dan menyampaikan pesan Yoon-gi sekaligus ingin meminta bantuan dari Cha karena belakangan bisnis kasinonya diganggu oleh kelompok lain yang ingin merebut tempat bisnisnya. Jungpal kemudian menyarankan Tae-seok untuk mengurus masalah ini sebelum dia diusir pergi dari Filipina oleh Cha. Sementara itu, Sang Hun mengabarkan pada temannya di Korea bahwa Kyung Yong yang sudah ditangkap akan diadili di Filipina dan jika dinyatakan bersalah maka dia akan dipenjara di Filipina. Dia juga ingin secepatnya kembali ke Korea dan menghentikan tugasnya di tempat tersebut karena sebenarnya Sang Hun sudah tidak tahan lagi bekerja di negara lain serta mendapatkan diskriminasi. Banyak hal yang terjadi hari itu. Tae-seok pun lantaran ancaman Cha jadi tidak mau pergi keluar rumah. Dia bahkan mengabaikan panggilan telepon dari Min yang mencarinya. Cha sendiri ternyata tidak main-main dengan ancaman yang dia berikan. Dia mengirim Sang-gu untuk menangkap Tae-seok, tapi Tae-seok berhasil kabur dan bersembunyi dari kejaran tersebut. Di hari selanjutnya, secara mengejutkan, Cha meminta maaf kepada Yoon-gi, tapi kemudian dia menyinggung tentang keluarganya lagi dan membuat Yoon-gi marah. Sampai Pak Lee serta Sang Hun harus membawanya keluar dari tempat pertemuan. Sebenarnya dengan begitu, makin banyak orang yang ingin menjatuhkan Cha, tapi Cha tidak peduli berapa banyak musuh yang ada di sekitarnya. Dia yakin kalau tidak ada yang mampu mengalahkan kekuasaannya saat itu. Namun tanpa sepengetahuannya, Tae-seok ternyata diterima oleh temannya yang mengelola kasino di hotel lama. Dia dipekerjakan untuk mengusir preman-preman Tiongkok karena mereka biasanya hanya mengacau di kasino. Saat itulah Tae-seok mulai sering bertemu dengan Yong-hee yang masih kesal dengan Cha karena uangnya menghilang. Tae-seok terus menghasut Yong-hee supaya berpikir kalau Cha yang melakukannya. Meskipun bagi Yong-hee mungkin saja Cha memang mengambil uangnya, tapi mereka tidak punya bukti dan untuk menyingkirkannya tidak bisa sembarangan menuduh seperti itu. Yong-hee meminta Tae-seok mencari buktinya dan jika memang Cha yang mengambil uangnya, maka Yong-hee akan menyewa pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Cha. Mencari bukti bukanlah hal yang mudah, apalagi Tae-seok tidak mungkin menemui Cha lagi karena nyawanya sedang terancam. Menariknya, Tae-seok justru berbuat gegabah dengan mencari Cha lagi walaupun Sang-gu dan Jungpal sudah memperingatkannya untuk tidak pergi. Beberapa menit kemudian, bahkan sebelum Tae-seok berhasil menemui Cha, dia sudah berkelahi dengan orang-orang Tiongkok. Bahkan dalam waktu singkat melakukan baku tembak. Jungpal dan Sang-gu terpaksa untuk memanggil polisi agar memisahkan mereka. Sang Hun terlambat mengetahui hal itu. Saat dia tiba di kantor, ruangan sudah sepi. Meskipun kemudian Sang Hun menyusul, tapi situasi sudah diamankan oleh Mark dan timnya. Tae-seok dan orang-orang Tiongkok itu sudah ditangkap.
Senggun ikut dengan Mark untuk membawa Taeseok ke kantor, tapi di tengah perjalanan ternyata kapten kepolisian menghubungi Mark dan menyuruhnya membawa Taeseok ke tempat Rongso di mana Cha dan teman-temannya sudah menunggu untuk mendapatkan Taeseok kembali. Senggun marah ketika Mark menyerahkan Taeseok begitu saja. Dia juga menolak suap yang diberikan Cha dan memastikan kalau Cha akan dipenjara. Hari itu Senggun tidak bisa apa-apa untuk melawan Cha, jadi dia terpaksa meninggalkan Taeseok walaupun tidak tahu nasibnya setelah ditinggalkan. Kemungkinan terburuknya Taeseok terbunuh oleh Cha hari itu. Senggun sendiri kemudian berdebat dengan Mark lalu berpisah di tengah jalan. Di tempat yang sama dan waktu yang sama, Cha menyuruh anak buahnya merendam Taeseok dengan air keras. Sehari setelahnya, seorang pria dari Busan menghubungi Tuan Wu untuk meminta bantuan menyingkirkan Cha. Dia mengirimkan beberapa anak buahnya ke Filipina dan meminta Wu supaya mempertemukannya dengan target mereka. Hubungan Wu dan Cha tidak begitu buruk meskipun di masa lalu sempat saling mengancam karena masalah bisnis Min. Jadi mudah bagi Wu untuk menghubungi Cha dan memancingnya untuk bertemu. Cha datang sendiri malam itu ke tempat diminta oleh Wu. Sementara Jungpal menangani Senggun yang datang ke kasino tentunya untuk mengurai informasi tentang mereka yang tewas dan terhubung dengan Cha. Obrolan yang dibuat oleh Senggun membuat Jungpal kesal. Bagaimanapun, pembicaraan tentang Philip dan Sojung masih selalu melukai perasaannya, mengetahui mereka berdua mengkhianatinya. Jungpal meninggalkan Senggun, membuat Sanggu menjadi salah paham dengan mengira kalau Jungpal dan Senggun bekerja sama diam-diam. Sanggu berusaha memberitahunya lewat pesan, tapi ternyata ponsel Cha sudah dipegang oleh orang-orang yang dikirim untuk menghabisinya. Jungpal tidak tahu kalau Cha sedang dikeroyok oleh orang-orang kiriman dari Busan yang ternyata diperintah oleh Yonghee. Ketika Cha hampir saja kehilangan kakinya, tiba-tiba Taeseok datang dan meminta supaya Cha diserahkan kepadanya saja. Dia berhasil meyakinkan orang-orang suruhan itu dengan berkata kalau mereka tidak akan bisa keluar dari Filipina hidup-hidup jika berani bermacam-macam dengan Cha. Setelah Cha diserahkan kepada Taeseok yang ternyata dibebaskan oleh Cha dan hanya diancam supaya kembali ke Korea tanpa belas kasihan, Taeseok menenggelamkan Cha ke danau dengan posisi terikat di bagasi mobilnya sendiri. Setelah itu Taeseok kembali ke rumahnya dan menelpon Changsul. Ternyata selama ini terjadi kesalahpahaman. Changsul dulu pernah bercerita kalau salah satu pemilik kasino melakukan pemerasan padanya, tapi Taeseok mengira kalau yang memeras Changsul adalah Cha. Padahal yang melakukannya bukanlah dia, melainkan Siong yang sempat dipenjara. Justru Cha tidak pernah memeras siapapun. Menjelang tengah malam, tanpa disadari oleh Taeseok yang ketika itu sedang mabuk, salah satu anggota gangster Tiongkok masuk membuka pintu apartemennya dan memasukkan sekarung ular kobra ke dalam, lalu menutupnya kembali. Ternyata Cha selamat dibantu oleh orang itu. Beberapa jam setelahnya ketika Taeseok terbangun, beberapa ekor ular mulai menyerangnya. Dia pasti dengan cepat meninggal karena terkena bisa dari ular-ular tersebut. Cha kembali ke rumahnya di mana Jungpal dan Sanggu sudah menunggu dengan cemas. Namun tidak banyak yang Cha katakan. Dia hanya memberitahu kalau Taeseok sudah dikirim ke Korea. Sementara itu Wu dan anak buah yang dikirim oleh Yonghee kemudian diurus oleh Cha sendiri. Dia meminta mereka kembali ke Korea. Beberapa hari setelahnya, Sang-ho dan Mark mendapat penghargaan dari kepolisian Filipina karena berhasil bekerja sama dengan baik. Sedangkan di tempat lain, Cha sedang berkumpul di rumah Daniel untuk merayakan ulang tahun cucunya dan mendapat tawaran bisnis yang sangat besar, tapi ditolak oleh Cha karena beberapa saingannya kelihatannya tak suka. Cha hanya tidak ingin menambah masalah baru lagi, sehingga menyarankan Daniel untuk memberikannya kepada John saja. Di hari yang sama, Min ditemui oleh Chil-gu dan Yeon-gi di kantor konsultannya karena membicarakan saham dan uang yang diberikan Chil-gu untuk membangun hotel. Mereka berdebat mempermasalahkan uang yang diberikan Chil-gu, tapi tidak diakui oleh Min sebagai bagian dari saham. Kondisinya sangat memanas di sana. Begitu pula hubungan antara Sanggu dan Cha setelah Sanggu menemukan kalau Cha terhubung dengan John yang dia curigai telah membunuh Philip. Kini makin banyak orang yang ingin menjatuhkan Cha. Bahkan karena kesal pun Chil-gu dan Yeon-gi ingin membunuh Cha. Pada akhirnya Chil-gu benar-benar mengirimkan uang kepada salah satu kenalannya yang menawarkan jasa pembunuh profesional. Dia ingin Min terbunuh.
Ternyata pembunuh profesionalnya pun berkaitan dengan wali kota Manila yang bisa mengatur pembunuhannya menjadi serapi mungkin. Sementara Jungpal, dia ingin berbisnis dengan orang-orang Tiongkok, tapi Cha melarangnya karena khawatir Jungpal akan ditipu. Namun Jungpal justru merasa dirinya tidak pernah berguna dan menjadi sangat putus asa. Dia menghabiskan seluruh waktunya dan uangnya untuk berjudi di kasino sebagai upaya untuk menghibur dirinya yang tetap saja gagal dilakukan. Cha yang melihatnya begitu meminta Sang-gu supaya mengirim Jungpal kembali pulang ke Korea saja. Keesokan harinya, Sang-hun memulai penyelidikan kematian Philip dan Sojung dengan pergi ke titik pembunuhan. Dia menanyai pria yang bekerja di tempat penukaran uang, tapi sayangnya tidak mendapat informasi lain karena pria itu menghindarinya. Bahkan, Sang-hun dilaporkan kepada Cha. Bertepatan dengan laporan itu, Cha baru mengetahui kalau Yong-hee telah dipenjara di Korea karena laporan Sang-hun sebelumnya. Di bandara, Jungpal benar-benar dikirim pulang ke Korea setelah uangnya habis dipakai untuk berjudi. Sebenarnya Jungpal sangat sedih, tapi dia tidak punya pilihan lain, apalagi setelah ditipu oleh orang-orang Tiongkok yang sebelumnya dia bicarakan dengan Cha. Sang-gun sendiri akhirnya mendapat rekaman CCTV dari tempat penukaran uang setelah mendapat bantuan dari Mark yang datang ke sana dengan membawa unit polisinya dan surat penggeledahan. Beberapa waktu setelah Jungpal menjalani kehidupannya di Korea lagi dengan membantu ibunya mengelola restoran, dia tidak suka dengan kegiatannya tersebut dan merindukan pekerjaan lamanya ketika di Filipina. Tapi kembali ke Filipina pun tidak mudah karena dia berhutang dengan orang-orang Tiongkok di sana yang telah menipunya dengan iming-iming bisnis. Cha sempat menghubunginya, menanyakan kondisinya di Korea dan bertanya apakah Jungpal mau kembali lagi ke Filipina. Tapi di situ Jungpal menangis sehingga Cha yang tidak tega mematikan teleponnya. Cha menemui kelompok Tiongkok yang juga pernah menyelamatkannya dan meminta keringanan untuk hutang-hutangnya Jungpal. Tapi ternyata ini malah memperumit keadaan karena bos mereka tidak suka sehingga muncul niat untuk menyingkirkan Cha juga. Sang-gun pun telah menyelidiki rekaman CCTV dan menemukan kalau beberapa menit sebelum kejadian pembunuhan, ternyata penjaga penukaran uang sempat menghubungi Cha. Dia ingin memastikannya pada Sang-gu yang memang berada di lokasi kejadian saat penembakan. Tapi Sang-gu tidak mau bicara walaupun sebenarnya dia penasaran dengan pelaku yang membunuh Philip, orang yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Setidaknya penyelidikan Sang-hun makin terang dan jelas untuk menemukan pelaku. Cha sendiri masih belum sadar kalau kejahatannya mulai terbongkar. Dia sibuk mengurusi masalah Jungpal dan kelompok Tiongkok yang pada akhirnya mereka menyepakati supaya Jungpal mencicil hutangnya tanpa bunga. Jungpal pun akhirnya diizinkan kembali ke Filipina lagi. Bahkan Cha sendiri yang menjemputnya di bandara serta memberi jaminan untuk hutangnya kepada Chiyong. Belakangan setelah mendapat bukti-bukti yang mengarah kepada Cha, tampaknya Sang-hun mulai menemui jalan buntu dan berbicara kepada Mark. Karena dia yakin Cha dibantu oleh orang yang sangat berkuasa di Filipina. Mark pun berpikir kalau ini ada kaitannya dengan Daniel, raja judi yang menguasai negaranya. Banyak waktu yang dihabiskan Sang-hun setelahnya untuk mengorek informasi tentang Sojung dan kaitannya dengan Cha. Namun pada akhirnya kasus lain yang jauh lebih besar akan menyibukkannya. Hari itu akhirnya Min dibunuh juga oleh orang suruhan wali kota yang dibayar oleh Chil-gu dan kemudian menjebak Cha untuk bertanggung jawab atas pembunuhannya. Jungpal sebenarnya sedang berada di pertokoan yang sama dengan kantor Min. Dia ditugaskan Cha untuk berjaga-jaga di sana. Tapi saat penembakan terjadi, Jungpal sedang berada di salon yang ada di sebelah kantor. Tentu setelah penembakan dan Jungpal menemukan Min telah tewas, dia sangat panik dan segera menelpon Cha. Tidak berselang lama dari penembakan tersebut, Sang-hun dan Mark datang untuk mengecek lokasi kejadian dan menanyai beberapa saksi mata. Sementara Cha segera pergi ke rumah sakit setelah jenazah Min dipindahkan, Jungpal dan Sang-gu pun sudah menunggu di sana. Di masa-masa berduka dan setelah pemakaman Min, penyelidikan masih terus dilakukan oleh Sang-hun dan Mark. Tanpa disadari di upacara pemakaman, Chil-gu dan Yoon-gi datang. Mereka sempat berdebat di luar gereja karena Yoon-gi tidak menyangka akan benar-benar membayar pembunuh bayaran yang membunuh Min. Dan lagi, Yoon-gi berpikir kalau Cha yang akan dibunuh.
Malam harinya mereka berdua berusaha untuk menyelipkan berkas kontrak palsu dari berangkas yang ada di kantor Min. Tapi awalnya mereka tidak berhasil sampai salah satu karyawan Min yang datang membuka berangkasnya lalu mengambil beberapa barang atas perintah seseorang. Mereka memanfaatkan momen itu untuk menyelipkan berkas yang mereka bawa. Beberapa hari setelahnya Yoon-gi melaporkan ke Kepolisian Nasional Filipina tentang kecurigaannya atas keterlibatan Cha dalam kasus pembunuhan Min dan pembunuhan lainnya. Sedangkan Chil-gu mulai menuntut saham yang selama ini dia inginkan dari Min atas uang yang diberikannya untuk pembangunan hotel. Tentu saja Cha tidak langsung menerima. Dia bicara dengan sekretaris Min terlebih dahulu untuk memastikan tentang kontrak yang diserahkan Min. Tapi ternyata sekretarisnya pun meyakini bahwa kontrak itu palsu dan memberi bukti-bukti kesaksiannya dari melihat tanggal kontrak yang ditandatangani. Di momen yang sama, Mark menghubungi Cha dan berkata kalau ada surat penangkapan untuknya dari Kepolisian Nasional atas tuduhan pembunuhan Min. Media pun telah diberitahu mengenai hal ini, sehingga Cha harus terpaksa bersembunyi. Sang-gun sendiri tidak langsung percaya bahwa Cha pelakunya, meskipun selama ini dia memang sudah mencurigai Cha. Tapi jika tuduhan itu dibuat tanpa bukti, tentu saja Sang-gun pun patut lebih curiga kepada si penuduh. Bertepatan dengan datangnya Chil-gu dan Joon-gi untuk menjelaskan situasi kepemilikan hotel, Cha menelpon Sang-hun dan mengajaknya bertemu untuk menjelaskan situasinya. Mereka akhirnya bicara di gereja. Cha menyerahkan bukti kontrak palsu yang dibuat Chil-gu setelah dia menyingkirkan Min dan mengatakan pada Sang-hun kalau Chil-gu sekarang ingin menyingkirkannya untuk mengambil alih hotelnya. Kepolisian Nasional tiba-tiba datang mengacaukan pertemuan mereka sehingga Cha harus segera pergi meninggalkan Sang-hun yang kebingungan harus mempercayai siapa. Beberapa hari setelahnya, Chil-gu dan Joon-gi kembali melakukan rencana licik mereka dengan menjebak Cha supaya bisa keluar dari tempat persembunyiannya dan ditangkap Kepolisian Nasional. Dia diantarkan Jungpal ke lokasi tanpa firasat buruk karena awalnya dia dipancing dengan tawaran bisnis baru. Cha tiba juga di Bolton. Beberapa menit kemudian pasukan Kepolisian Nasional datang untuk menyergapnya walaupun mereka sudah mendapat perintah untuk membatalkan penangkapan dari direkturnya. Cha tetap dibawa pergi, tapi karena sebelum perjalanan Cha mengeluhkan jantungnya sakit, dia akhirnya dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Ruangannya dijaga ketat, bahkan Mark sekalipun tidak bisa menemuinya. Sebenarnya saat itu Direktur Kepolisian Nasional sudah marah-marah karena dia mendapat teguran langsung dari Daniel yang meminta supaya Cha dibebaskan. Cha sendiri telah memohon pada Daniel supaya dia diterbangkan saja ke Korea, tapi Daniel ingin Cha melakukan konferensi pers terlebih dahulu untuk menenangkan media. Di sisi lain, Chil-gu dan Joon-gi telah menyuap bagian imigrasi untuk mendeportasi Cha kembali ke Korea dan melarangnya kembali ke Filipina. Cha sendiri memang sudah tidak berniat ada di Filipina. Dia bahkan sudah memberitahu Jungpal bahwa semua akses terhadap kasino akan diserahkan padanya begitu dia kembali ke Korea. Di kantor imigrasi keesokan harinya, Cha telah ditunggu untuk melakukan konferensi pers. Time for question. Something happened between you? There's also an allegation. Well, Setelah konferensi pers yang bahkan tidak dijawab sepatah kata pun oleh Cha, dia segera dibawa ke bandara untuk dideportasi. Cha berada dalam pengawasan yang sangat ketat, setidaknya sampai Cha bertemu dengan konsultan kedutaan dari Korea yang akan membawanya kembali ke negara asalnya. Cha telah melakukan banyak hal supaya dia tetap nyaman dalam perjalanan ke Korea. Dia bahkan berhasil membuat petugas yang membawanya untuk melepas borgolnya selama dalam perjalanan di pesawat. Dia tiba di Korea dengan Jong Yun yang menjemputnya di bandara. Mereka sempat mampir ke restoran sebelum Cha dibawa ke penjara. Begitu tiba di Korea, dia memang akan langsung dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Meskipun begitu, di dalam penjara, Cha sangat dihormati oleh para narapidana lain. Sementara di Filipina, Sang-hun diberitahu oleh Mark kalau pelaku pembunuhan Min telah dipalsukan dan digantikan oleh orang lain. Dia sangat kesal, tapi Mark bilang mereka belum bisa berbuat apapun selama dia tidak punya bukti lain yang lebih kuat.
Padahal Cha sendiri meskipun sudah di Korea, dia tidak tinggal diam. Dengan bantuan Jong Yun serta koneksi-koneksinya yang lain, bukti demi bukti mulai terkumpul dan terus mengarah kepada Chil-gu sebagai dalang dari pembunuhan Min. Jaksa membantu Cha untuk meringankan kasusnya dan terbebas dari tuduhan. Walaupun saat itu di Filipina, skenario palsu telah dibuat untuk menetapkan orang lain sebagai pembunuh Min dan memojokkan Cha sebagai pelakunya. Cha pada akhirnya benar-benar bebas setelah sidang berjalan dan dia dinyatakan tidak bersalah. Tentu saja, Cha sedikit menyuapnya untuk memperlancar sidang. Sekarang, setelah resmi dibebaskan, Cha berencana untuk kembali ke Filipina untuk mencari siapa pembunuh Min dan menemukan siapa saja dalang dibaliknya untuk melakukan balas dendam. Kabar tentang kebebasan Cha ini kelihatannya membuat Chil-gu sangat panik. Karena Chil-gu takut kalau Cha sudah tahu bahwa dialah sebenarnya dalang dari pembunuhan Min. Cha tentu tidak gegabah, dia akan mengumpulkan semua bukti dari Korea dan memanfaatkan berbagai koneksinya untuk mencari informasi tentang Chil-gu lewat dana yang terdeteksi dikirim ke Filipina untuk membayar pembunuh Min. Perjuangannya berat untuk masalah yang satu ini, karena dia pun tidak bisa kembali ke Filipina dengan mudah. Banyak orang yang berusaha menghalanginya dan membayar media untuk menyebarkan berita buruk sehingga akses Cha kembali ke negara tempatnya berbisnis semakin sulit. Apalagi kemudian kursi pemerintahan berganti, wajah-wajah baru mengisi posisi penting yang membuat Cha kehilangan banyak akses untuk membantunya masuk ke Filipina. Bagaimanapun, Cha harus kembali. Kasino tidak berjalan dengan baik karena tidak ada yang takut dengan Jungpal. Keuangannya pun menjadi macet. Jungpal memang tetap mengelola tempat itu dengan baik, tapi mereka yang berhutang menghambat kerjanya. Kini untuk membawa Cha kembali, Jungpal dipercaya untuk mengatur kepulangannya dengan menyuap beberapa petinggi serta media. Cha memberi akses ke tempat penyimpanan rahasia untuk mengambil uang yang disimpannya selama ini di brankas untuk membayar suap itu. Tapi membuat Jungpal menjadi curiga dengan ruangan lain yang dikunci oleh Cha. Ruangan di mana dia menyimpan uang curiannya. Cha tidak sadar kalau dia telah membongkar rahasianya sendiri karena dia berpikir Jungpal cukup bisa dipercaya dan aman untuk memintanya pergi ke tempat rahasia. Lagi pula, Cha tidak lama lagi akan kembali ke Filipina dan menjaga hartanya. Dalam sehari begitu tiba di Manila, orang pertama yang dihubunginya adalah Chil-gu. Cha mengirimi pesan peringatan dengan berkata kalau dia sudah kembali ke Filipina. Kekacauan untuk balas dendam akan segera dimulai. Yoon-gi adalah orang pertama yang menjadi targetnya. Seseorang telah membongkar praktik suap yang dilakukannya dan membuat departemennya mengeluarkan perintah supaya Yoon-gi kembali ke Korea. Cha juga membuat anggota kepolisian nasional Filipina yang dulu menangkapnya dipecat. Tahun sudah berganti saat itu ketika Cha akhirnya kembali ke Kalis tahun 2016. Kasinonya masih sangat mewah dan terjaga, tapi sayangnya sekarang sudah sepi, tidak banyak orang yang bermain di sana. Jungpal masih tampak aneh dan menghindari Cha, sementara Sang-gu meskipun dia masih seperti dulu, tapi diam-diam dia telah membuka bisnis kasinonya sendiri di tempat lain. Anak buah Cha yang sangat dipercaya itu, mereka telah berpaling mengkhianatinya. Jungpal bahkan kemudian meminta orang lain untuk menyingkirkan Cha. Tapi Cha yang tahu kabar bahwa ada seseorang yang ingin menemui dan menghajarnya, justru Cha datang sendiri menemui orang tersebut untuk menantangnya. Keberanian Cha membuat orang itu takut juga, lalu membatalkan niatnya mengajar Cha. Kembalinya Cha ke Filipina kelihatannya telah memberi dampak besar lagi. Dia yang kini berniat mengembalikan kejayaan kasinonya segera mengumpulkan agen-agennya yang telah pergi, membujuk mereka kembali dan menawarkan keuntungan yang lebih banyak. Mereka tentu saja langsung menyetujuinya. Diam-diam Sang-gu kesal dengan kondisi ini. Karena rencananya membuka kasino baru mungkin akan gagal jika dia harus bersaing dengan Cha. Jadi setelah pertemuan dengan para agen, Sang-gu pun menemui Sang-hun untuk memberitahu bahwa dia punya petunjuk lain mengenai kematian Philip dan Sojung. Dia menunjukkan foto John yang dia lihat mengendarai mobil di lokasi kejadian lalu membawa pergi uangnya. Sang-hun tetap tidak bisa berkata apa-apa dengan foto itu. Dia perlu bukti yang kuat. Karenanya, kemudian Sang-gu diminta mencari rekaman CCTV yang asli. Karena yang dimiliki Sang-hun sudah dimanipulasi isinya, sehingga ada bagian yang hilang. Mereka tidak bisa menahan Cha jika tidak punya bukti.
Untuk itulah Sang-gu akhirnya tetap setia dengan Cha. Dia terus menuruti semua perintahnya. Beberapa malam setelahnya, bahkan Sang-gu dikirim untuk mengambil data rekaman CCTV dari restoran yang dimiliki oleh perempuan yang memberi akses kepada Chil-gu untuk menyewa pembunuh profesional. Ketika Sang-gu sudah mulai goyah pada Cha, kebimbangan menghantuinya. Apalagi setelah Cha memberitahu kalau dia akan mewarisi kasinonya kepada Sang-gu karena melihat Jungpal tidak bisa diandalkan sama sekali dalam bisnis ini. Namun dia masih menimbang-nimbang keputusannya, apalagi ini berkaitan dengan dendamnya atas kematian Philip. Selain itu, Sang-hun pun yakin kalau Cha mungkin akan melakukan pembunuhan lagi jika dia ingin membalas dendam atas kematian Min. Maka dia memperingatkan Cha supaya tidak bertindak lebih jauh atau seluruh kejahatannya di masa lalu bisa terbongkar. Meskipun masa kerja Sang-hun sudah berakhir, tapi dia berhasil memenjarakan Jungpal karena terlibat dalam penggelapan dana dengan temannya yang kini dia sembunyikan dari Korea. Sang-hun pun ketika kembali ke Korea masih menyelidiki kasus-kasus yang ditemukannya di Filipina. Dia tidak ingin berhenti mengejar kebenaran kasus ini. Walaupun sepeninggalan Sang-hun dengan bantuan Cha yang memohon kepada Daniel, akhirnya Jungpal dan temannya dibebaskan lagi. Cha juga sudah memberitahu Daniel kalau pembunuh Min sudah diketahui, tapi dia belum bisa mengungkapkannya karena ada beberapa resiko yang dipikirkan. Apalagi beberapa pelakunya merupakan petinggi di Manila. Bagaimanapun Daniel akan tetap mendukung Cha karena dia sangat mempercayainya. Bahkan dia berniat untuk mewarisi kekuasaannya jika pensiun. Sang-hun di Korea beberapa hari kemudian menerima pesan berisi rekaman video CCTV yang Cha ambil. Itu menunjukkan bahwa Chil-gu dan 3 orang lainnya telah bekerja sama untuk merencanakan pembunuhan Min. Masalahnya adalah bukti itu tidak cukup kuat untuk menangkap mereka. Polisi harus punya setidaknya pengakuan atau saksi. Namun Sang-hun berkata kepada temannya bahwa mereka bisa menangkap Chil-gu dan Yoon-gi terlebih dulu, lalu meminta mereka untuk menjadi saksi dan mengaku. Sedangkan di Filipina, kelihatannya Cha sedang dilanda kebingungan karena salah satu pelakunya adalah Raul yang tidak lain merupakan sepupunya Daniel. Dia tidak berani mengatakannya pada Daniel, tapi ketika bicara pada John untuk meminta pendapat, John dengan tegas meminta Cha supaya tidak menyentuh Raul karena itu akan sangat berbahaya jika dilakukannya. Untungnya Sang-hun bergerak dengan lebih berani. Dia akan mulai dengan menangkap Jin Yong-hee, pacarnya Raul, yang terlibat ketika memperkenalkan Raul dan Chil-gu. Tapi dia menemui masalah, bahkan John juga. John adalah orang pertama yang mencari Jin ke rumahnya, tapi rumah itu kosong. Teman Sang-hun baru datang keesokan paginya dan juga tidak menemukan siapapun. Sang-hun pikir kalau itu adalah ulah Cha, jadi dia menemuinya dan memperingatkan untuk tidak macam-macam. Saat itu ada Sang-gu, jadi Sang-hun berbasa-basi mengajaknya makan malam bersama. Tapi hal itu justru membuat Sang-gu dicurigai oleh Cha. Sang-gu marah besar pada Sang-hun dan menyusulnya ke hotel untuk memukulinya karena kesal. Malam harinya, anak buah John berhasil menemukan Raul yang baru kabur. Di bawah todongan senjata, Raul akhirnya mengatakan pada Cha melalui telepon karena eksekutornya adalah wali kota yang iri pada Cha sebab Daniel lebih memperhatikannya. Raul kemudian dibawa kabur dan ditahan di gudang. Wali kota pun kemudian diculik dan ditahan oleh Cha yang menemuinya secara langsung. Pembicaraan mereka memanas hingga akhirnya Cha membakar wali kota itu hidup-hidup. Di tempat lain, Sang-gu mengajak Jungpal bicara tentang kematian Philip dan Cho-jung. Dia mengatakan kebenaran bahwa dalangnya adalah Cha dan uangnya disimpan oleh Cha sendiri. Jadi untuk membalaskan dendam, Sang-gu mengajak Jungpal untuk menyingkirkan Cha kalau perlu membunuhnya. Namun Jungpal menolak karena takut justru akan mendapat bahaya yang mengancam nyawanya sendiri. Cha pun sebenarnya dalam situasi yang buruk karena Daniel kelihatannya mengetahui kalau dia melakukan sesuatu pada Raul dan wali kota. Jadi dia berpikir untuk melarikan diri ke Korea dengan alasan ada keperluan bisnis. Di hari kepulangannya ke Korea, Sang-hun akhirnya berhasil menemukan Jin yang bersembunyi di penginapan kecil. Entah firasat atau karena kecemasannya semata,
Cha begitu tiba di Korea mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan menghabiskan malam bersamanya. Sedangkan Sang-gu dia menyelinap masuk ke rumah Cha untuk mencari bukti, tapi alih-alih bukti yang didapatkannya, Sang-gu malah menemukan Jung-pal yang berusaha membuka ruangan rahasia di basement Cha setelah dia menemukan paspor Sojung dan Philip di bagian lainnya serta tas uang yang dicuri. Jung-pal benar-benar berhasil membuka rahasia Cha dengan Sang-gu yang kini bekerja sama dengannya. Cha mulai tidak yakin untuk kembali ke Filipina. Dia mengajak istrinya untuk tinggal di Australia. Mungkin itu adalah pilihan baik bagi Cha. Apalagi di Filipina, Sang-gu sudah menyerahkan paspor Philip dan Sojung sebagai bukti pembunuhan kepada Sang-hun. Tapi tidak dengan uangnya yang kemungkinan akan dibawa lari oleh Sang-gu dan Jung-pal untuk membuka bisnis baru mereka. Cha pun tidak bodoh, dia berpikir akan membuka bisnis lain dengan koneksi dari Sang-chul yang menawarkan lini bisnis judi online. Berpacu dengan waktu, semua orang di sekeliling Cha saat itu berlomba saling menjatuhkan. Sang-hun sudah berhasil mendapat izin untuk mendeportasi Jin ke Korea dan dia meminta temannya untuk segera menangkap Chil-gu dan Yeon-gi. Di hari penangkapan mereka di tempat lain, Cha sedang melakukan transaksi untuk bisnis judi online-nya. Tapi ternyata Cha ditipu dan hampir tidak selamat. Untung dia berhasil mengelabui penipu itu dan melawan balik. Tapi kehancuran totalnya mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Sang-hun sudah berhasil mengamankan Jin untuk dibawa kembali ke Korea. Sementara Daniel sudah mengetahui bahwa John membantu Cha menjalankan rencana balas dendamnya. John jegiksa di sana, menunggu Cha kembali ke Filipina. Satu persatu penjahat ditangkap. Chil-gu pun diamankan polisi di kantornya sendiri. Lalu disusul dengan penangkapan Yeon-gi. Ketika Cha kembali ke Filipina, dia melihat John yang babak belur. Sadar kalau John sudah diketahuan oleh Daniel, maka Cha kabur. Dia kembali ke rumahnya, tapi menemukan bahwa semua hartanya sudah menghilang. Cha dengan kesal pergi ke rumah hanya membawa pistol yang disembunyikan di gudang. Keesokan harinya dia sudah terlihat di tepian pantai. Kelihatannya Cha bersembunyi di tempat terpencil untuk menghindari pelacakan. Namun tidak berselang lama, Jang Jun si pebisnis judi online kembali menghubungi Cha lagi, menawarkannya bekerja sebagai pengelola uangnya dan membangun kasino untuknya. Cha tampak mempertimbangkannya sampai beberapa menit kemudian dia menghubungi Jung-pal memintanya mengambil uang di kasino sebanyak 30 juta peso dan datang ke tempat persembunyiannya. Jung-pal setuju walaupun sebenarnya dia khawatir karena mungkin Cha sudah tahu kalau dia dan Sang-gu yang mengambil uangnya. Jung-pal pergi bersama Sang-gu setelah memberitahu Sang-hun bahwa mereka akan pergi ke tempat Cha bersembunyi. Sialnya, Sang-hun diikuti oleh John yang memang memburu Cha untuk dibunuh. Cha sadar hidupnya akan segera berakhir, firasatnya buruk. Dia berusaha menikmati menit-menit terakhirnya menjelang ajalnya. Jung-pal dan Sang-gu tiba lebih dulu sehingga bisa mengobrol dengan Cha yang menyerahkan pengelolaan Sino kepada Sang-gu dan Jung-pal karena Cha harus melarikan diri dari Daniel. Tidak lama kemudian Sang-hun dan Mark tiba. Mereka melakukan penyergapan lebih awal tanpa menunggu unit bantuan. Tapi mereka tidak sadar kalau John mengikuti. Ketika Sang-hun dan Mark masuk untuk menangkap Cha, tembakan dilepaskan oleh John. Salah satu peluru mengenai leher Mark, membuatnya tewas di tempat. Baku tembak terjadi. Sang-gu menembaki John, tapi kemudian Sang-gu sendiri ditembak mati oleh Cha. Di ruangan itu hanya Cha, Jung-pal dan Sang-hun yang tersisa. Cha hampir membunuh Jung-pal juga, tapi dia membatalkan niatnya dan mengajaknya pergi. Tidak disangka begitu naik ke mobil, ternyata Jung-pal menyimpan pistol pemberian Sang-gu dan menembak Cha hingga tewas di tempat. Jung-pal lalu melarikan diri. Sang-hun sendiri tetap selamat. Dia berhasil kembali ke Korea. 6 bulan setelah kejadian itu, Sang-hun diwawancarai oleh seorang reporter yang penasaran dengan kisah Cha dan kasus pembunuhan Min. Tidak lama atasan Sang-hun memintanya mengurus kasino online yang berpusat di Manila. Sang-hun mungkin akan dikirim ke sana, tapi itu berat baginya karena masih mengingat kematian Mark.
Kasino online itu adalah kasino yang dikelola oleh Jang Jun yang tampaknya kemudian bekerja sama dengan Jung Pal yang sudah sukses berkat uang yang direbutnya. Dan kini dia punya kasino sendiri di Las Vegas. Dan ya itulah ending dari drama ini.